Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel. Di hari ini saya akan berbagi informasi tentang kasus pada Vario 150 yang pada waktu itu saya kerjakan sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman. Tapi saya lupa apakah motor ini saya bikin tutorial atau tidak. Dengan kasus motor itu masih baru, itu masih sekitar servis kedua insya Allah. Itu seingat saya waktu itu datang dengan keluhan motornya ini ketika dikunci kontak itu harus 12 voltnya itu tidak bisa masuk ke telmeter teman-teman ya. Nah, motor ini masih baru ya, datang dalam keadaan mati ketika dikunci kontak on itu arus 12 voltnya tidak bisa masuk ke telmeter teman-teman. Nah, di waktu itu saya lakukan perbaikan di area kunci kontak ya teman-teman. Ternyata salah satu soket kunci kontak itu ada yang terlepas. Jadi ketika dikunci kontak on itu telmeter tidak nyala karena arus dari kunci kontaknya itu tidak mau keluar outputnya ya teman-teman. Jadi di situ saya memperbaikinya dengan tanpa biaya ya teman-teman. Perhatikan ya. Nah, sekarang motor ini datang itu dalam kondisi motornya tidak bisa distarter teman-teman ya. Motornya tidak bisa distarter dan juga lampu indikator baterainya ini menyala. Nah, di sini si konsumen itu datang dengan keadaan marah-marah teman-teman ya. Konsumennya itu marah-marah dan menyalahkan saya atas pekerjaan saya teman-teman ya. Katanya gara-gara saya perbaiki motornya ini jadi tidak bisa distarter ataupun tidak mau hidup, bahkan timbul mil ya, mil indikator merah di situ. Nah, ini si konsumennya ini datang dengan kondisi marah-marah teman-teman. Jadi menurut teman-teman bagaimana kalau menangani konsumen yang seperti ini? Dengan trouble yang awalnya itu kunci kontak, ketika kunci kontak on itu arus 12 voltnya itu tidak bisa masuk ke speedometer ataupun telmeter ya. Nah, setelah 2 bulan kemudian atau sekitar 3 bulan yang lalu motor ini sekarang datang lagi untuk melakukan servis, tetapi dalam keadaan posisi motor ini tidak bisa distarter dan juga lampu indikator baterainya itu menyala teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman itu sebagai konsumen dan saya juga sebagai mekaniknya ya, itu coba dipahami dengan keluhannya teman-teman apa dan permasalahannya apa yang diperbaiki, apakah itu satu jalur atau tidak. Apabila itu satu jalur teman-teman, itu bisa teman-teman komplain kepada si mekaniknya ya, kalau tidak sembuh ataupun terulang lagi penyakitnya. Tetapi kalau beda penyakitnya ya teman-teman pasti akan diketawain oleh mekaniknya. Tetapi itu tidak sopan ya teman-teman, seperti itu pasti akan ditanggapi oleh mekanik apabila mekaniknya itu seorang mekanik yang profesional. Jadi di sini saya menanggapinya santai saja teman-teman ya. Oke, saya hanya menjawab, oke siapa, akan saya cek ulang di mana permasalahannya. Dan di sini sebelum saya melakukan pengecekan saya sudah tahu bahwa indikator yang hidup pada speedometer ataupun telmeternya itu menunjukkan bahwa baterai atau akinya ini yang low teman-teman ya, yang sudah lemah. Nah, di sini permasalahannya itu menurut saya kalau motor masih sekitar 4 bulan atau 5 bulan itu biasanya itu masalahnya bukan dari unit motornya teman-teman ataupun dari akinya ataupun dari baterainya, melainkan dari si pemilik unit motornya. Kenapa kebanyakan si pemilik unit motor ini ketika memakai remote ataupun motor-motor yang memiliki kunci kontak pintar ataupun bisa disebut smart key, ini biasanya lupa mematikan kuncinya dalam posisi off teman-teman ya. Knopnya ini dalam posisi off. Jadi
Di sini si konsumennya ya saya kasih tahu bahwa motor ini baterainya emang sudah tidak bisa dipakai karena sudah kita lakukan cas beberapa kali, kita ukur itu akinya tidak bisa menyimpan arus lagi teman-teman. Nah di sini saya mencari informasi kepada si pemilik, yaitu seorang ibunya yang memakai sepeda motor ini teman-teman. Nah di sini saya mendapatkan informasi kata ibunya bahwa unit motor ini lupa mematikan kunci kontaknya. Nah, waktu beliau itu ditinggal belanja, pas setelah selesai belanja motor ini tidak bisa distarter dan juga lampu indikator baterainya menyala. Nah, jadi di sini kesimpulannya siapa yang salah teman-teman ya? Yang salah tidak ada teman-teman. Kesimpulannya hanya lupa mematikan kunci kontak karena asik ngobrol ya. Lalu motornya di standar samping dan juga asik belanja teman-teman. Jadi ya wis baterainya sampai ngedrop teman-teman ya. Di situ saya berharap kepada konsumen-konsumen yang berbaik hati ataupun kita saling menghargai ya. Jadi kita sebagai mekanik menghargai konsumen, melayani konsumen dengan baik, dan juga konsumen juga monggo memberikan informasi keluhannya sedetail mungkin. Permasalahan pertama, awal motor ini waktu itu hanya telemeter tidak bisa hidup. Setelah saya perbaiki motor ini kembali normal, tetapi setelah 3 bulan baterainya ngedrop teman-teman ya. Baterainya ngedrop ataupun akinya ngedrop gara-gara si ibunya ini lupa mematikan kunci kontaknya teman-teman, atau meng-off-kan knob indikator smart key-nya. Terus kita yang disalahkan. Gimana menurut teman-teman? Apakah itu benar? Atau apakah itu layak? Ya kita sebagai mekanik menyadari ya, karena ya kelalaian manusia itu sama saja. Terkadang pekerjaan saya juga banyak kurangnya. Jadi intinya kita sama-sama berbagi ya pengalaman. Ini hanya berbagi pengalaman ya teman-teman tentang kisah saya dengan si pemilik unit motornya. Semoga teman-teman semuanya itu tidak mengalami hal yang sama seperti saya ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi kepada teman-teman semuanya. Ya, dan juga saya juga sudah meminta maaf kepada si pemilik unitnya apabila ada pekerjaan saya yang kurang, harap dimaklumin karena saya juga manusia teman-teman. Oke ya, sekarang kita setelah lakukan pergantian baterai, perhatikan mil indikator baterainya langsung hilang teman-teman ya. Dan juga motor bisa dihidupkan dengan starter ya, dengan double starter teman-teman. Oke ya, semoga informasi sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga para pemilik unit motor. Apabila teman-teman itu servis, silakan dikeluhkan trouble-nya ya sedetail mungkin agar si mekanik ini bisa cepat menyelesaikan trouble teman-teman. Kalau teman-teman menutupi tentang kejadian-kejadiannya, maka si mekanik pasti akan lebih sulit, lebih lama untuk melakukan perbaikannya ataupun untuk menangani kasus di motor teman-teman. Jadi informasi kita dari si pemilik unit motor dan mekanik itu benar-benar dibutuhkan teman-teman untuk mencari solusi seperti apa permasalahannya dan seperti apa penyelesaiannya. Oke ya teman-teman, itu saja sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan dari lapangan agar kita semua bisa saling menghargai ya, dan juga saling mempercayai antara si pemilik unit motor dan juga si mekanik agar sama-sama mempunyai tanggung jawab ya. Jangan sepenuhnya disalahkan mekaniknya ya, dan kita sebagai mekanik juga akan memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan perbaikan semampu kita ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk kedepannya. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.